Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk. Iya Ibu. Ya, silahkan duduk. Iya Bu. Kamu Desi ya yang janjian sama ibu kemarin ya? Iya Bu. Jadi apa nih yang membuat Desi datang ke sini? Jadi ini Bu, saya suka stres kalau misalnya mau ujian Bu. Berarti kamu mau konseling ya? Iya Bu. Sebelumnya kamu tahu konseling itu apa? Iya Bu. Jadi ibu mau menjelaskan dikit ya. Iya, Bu. Konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada kamu, ada ibu sebagai konselornya, yang mana nanti ibu membantu kamu untuk memberikan solusi dari permasalahan atau apa yang kamu rasakan saat sekarang, gitu. Nanti kamu tidak perlu malu-malu, tidak perlu takut. Apa yang kamu bicarain nanti ibu, kamu nggak perlu takut atas kerahasiaan dari apa yang kamu ucapkan sama ibu, apa yang kamu ungkapkan nanti bakal tersebar di luar. Enggak, nanti hanya kita berdua yang tahu, jadi kamu nggak perlu takut. Oke Bu. Kamu juga nggak perlu segan-segan untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan, gitu ya. Baik Ibu. Jadi gimana deh sih tadi? Eh, jadi gini Bu, saya itu suka deg-degan sebenarnya kalau misalnya mau ujian Bu. Saya juga bingung, terus karena terlalu deg-degan, terus juga panik, terus rasanya banyak aja pikiran tuh Bu. Jadi saya tuh mengatasinya dengan minum obat Bu. Tapi kan kalau misalnya ujian seminggu, Jadi apa yang membuat kamu datang ke sini? Jadi apa yang mau kita selesaikan di sini? jadi gini Bu, saya setiap kali mau ujian tuh selalu sering banget stres gitu Bu. Kayak panik aja gitu Bu, apa yang mau dilakuin. Itu sih Bu. Ya, itu wajar sebenarnya. Tapi kalau terlalu panik, terlalu cemas itu memang nggak wajar ya, Desi. Iya Bu. Oke. Stresnya itu apa yang kamu rasakan? Stres nantinya kamu nggak bisa dapat ujiannya, atau kamu stres gimana gitu? Kayaknya sih Bu, saya tuh takut kalau misalnya ujiannya itu nggak sesuai sama apa yang saya pelajarin gitu Bu. Jadi kan kalau nilainya jelek juga, apalagi saya udah di kelas 12 kan Bu, itu sangat berpengaruh nantinya Bu. Oh iya. Cara belajar kamu kalau ujian itu gimana, Desi? Kalau saya biasanya tuh belajar itu sih Bu, sistem kebut malam. Mungkin itu juga salah satu faktor yang buat kamu cemas gitu. Jadi misalnya kamu, kalau misalnya besoknya ujian, usaha. Kalau misalnya kemudian ulang. Jadi kalau misalnya besoknya ujian, kamu usahain belajarnya itu jangan terlalu malam atau mepet-mepet gitu. Dari jauh-jauh hari belajar, atau enggak, banyak murid-murid sekarang kalau katanya belajar dari jauh-jauh hari nanti lupa, takutnya gitu Iya kan. Bu, sering gitu Bu. Nah, tapi kan belajarnya itu nggak semua materi itu kamu hafal gitu. Cukup kamu baca, nanti kalau udah kita baca nanti kita bakal ingat aja. Jadi nggak perlu panik. Misalnya pas ujian lihat soalnya, pahami, nanti dia akan ingat sendiri. Jadi nggak perlu dihafal juga. Kalau dihafal semua itu kan ya buat kita stres juga kalau dihafal-hafal gitu. Sih Bu. Tapi saya tuh ini Bu, ngerasanya terlalu, misalnya saya mau belajar langsung di depan Bu, ngangsur-ngangsur. Betul kata Ibu tadi tuh Bu. Saya jadi lupa. Tapi selain lupa, saya juga ngerasa kayak waktunya itu nggak cukup Bu. Masa saya kan pulang sekolah jam 5 Bu. Terus kalau misalnya belajar lagi tuh capek Bu. Iya, ibu paham kalau itu, karena ibu dulu pernah sekolah juga. Jadi dulu ibu, kalau waktu ibu semasa sekolah, kalau besoknya ujian,
Ibu gini cara belajar ibu tuh. Kan kita punya catatan, Ma. Iya. Kan kita punya catatan. Iya, Bu. Nantinya coba menghafal itu sambil menulis. Pasti itu bakalan ingat gitu. Ibu dulu seperti itu. Nanti paginya ibu ingat apa yang ibu tulis semalam, ingat ibu gitu. Kamu bisa menerapkan seperti itu. Jadi nggak harus membaca aja menghafal-hafal, nggak juga harus seperti itu. Jadi menulis, misalnya kamu catat apa yang penting-penting kamu tulis, nanti pasti paginya ingat apa yang kamu tulis gitu. Oh, iya sih Bu, saya belum pernah coba yang menulis itu sih Bu. Saya cuma ngafal aja. Akhirnya saya jadi pusing sendiri Bu. Kalau cara belajar kamu di kelas gimana deh sih? Nah itu tuh Bu, karena sekarang udah kelas 12 kan Bu, saya tuh gimana ya Bu, kalau di kelas itu saya juga kadang ngerti kadang enggak gitu Bu, soalnya pelajarannya itu kayak ngebut-ngebut semua kebanyakan, jadi saya pusing Bu. Jadi akhirnya nanti saya cuman ngedengerin guru tapi nggak masuk gitu materinya apa aja Bu. Kalau gitu kamu bisa aja, kan sekarang teknologi banyak kan, jadi Iya, kamu Bu. bisa cari-cari di media sosial apa aja materi yang penting, nanti kamu catat, kamu bisa ingat kayak gitu. Jadi nggak harus apa yang disampaikan guru yang kita dengarkan. Bukan berarti kita nggak mendengarkan guru menjelaskan ya, tapi nggak harus dari guru aja ilmu, kita bisa cari dari yang lain seperti media sosial atau di mana gitu. Iya sih Bu, iya ya. Saya juga lumayan, saya pernah waktu itu nyoba sekali Bu, tapi sekali itu doang karena saya mikirnya kalau belajar tuh harusnya ke gurunya langsung, soalnya nanti kan gurunya yang ngasih ujian kan Bu. Tapi bener juga sih Bu. Iya, karena kan terkadang guru-guru itu menjelaskan, kadang tidak semua materi terjelaskan dengan jelas oleh murid. Kita sebagai murid tidak juga menangkap dengan jelas apa yang dijelaskan. Jadi kita bisa belajar di rumah atau sebelum ujian kamu buka media sosial atau YouTube. Nanti kamu catat apa yang penting-penting. Nanti itu bakalan ingat paginya pas ujian. Iya ya Bu, saya belum pernah coba sih Bu. Alhamdulillah, mungkin kedepannya akan saya coba Bu. Iya, berarti kamu cuma cemas aja ya nanti nilainya jelek atau Iya, takut nggak Bu. dapat. Iya Bu. Ya, kamu bisa menerapkan apa yang ibu bilang tadi. Semoga kedepannya waktu ujian kamu nggak cemas lagi. Nanti kalau terlalu cemas ujiannya bisa nggak dapat. Iya iya Bu. Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, semoga kedepannya kamu tidak terlalu mencemaskan hal-hal yang memang penting, tapi tidak semua yang harus dicemaskan gitu. Semoga nilai kamu juga tinggi, bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, masuk ke Amin. perguruan tinggi yang kamu mau. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, jadi kamu udah gimana ya? Jadi gimana perasaannya setelah konseling? Jadi setelah konseling ini gimana perasaan kamu Desi? Perasaan saya sedikit tadinya saya nggak tahu gitu Bu, saya udah buntu, tapi setelah mendengar saran dari Ibu saya jadi oh iya saya belum mencoba cara yang ini, jadi saya ngerasa saya bisa usahain lagi untuk bisa lebih baik nantinya. Semoga kamu jadi lebih baik ke depannya ya. Amin ya. Jadi selesai konseling hari ini, kamu besok kamu juga bisa kesini lagi kalau ada yang belum kamu pahami atau yang perlu kamu pelajari lagi, atau kamu mau minta apa sih? Atau kamu mau minta saran dari ibu atau yang lainnya, kamu boleh datang ke sini. Dengan guru BK yang lainnya juga boleh, sama ibu lagi juga boleh. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Jadi kita akhiri konseling kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu dan bagi kamu untuk kedepannya. Amin. Iya Bu. Baik Bu, saya masuk kelas dulu Bu. Ya, Desi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Desi. Iya Bu.